ذي الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار توصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu jamaah kajian Nurul Mawaddah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Selanjutnya salat dan salaman daimaini mutaladhimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin tentang apa? Boya. Merencanakan tujuan hidup. Oke, udah selesai? Belum ya. Kok belum? Enggak. Semalam potong udah 2 lagi, masih baru 2. Baru nyantai sedikit. Bukan tulisnya hilang. Akhlak. Udah dilakukan di rumah. Nah, udah. Ya, jadi sambil kepala tulisnya diambil. Sebenarnya intinya itu adalah lakukannya itu 2 minggu aja. Jadi ketika kita lakukan udah 2 minggu, minggu ketiga kalau kita tinggalkan kita dari sautum. Itu udah pasti itu. Tapi kalau belum 2 minggu dia terputus, enggak jadi-jadi dia. Apakah setiap ghayatul ghayah saya selamanya konsisten? Enggak. Banyak hal juga yang saya enggak konsisten. Tapi memang kenapa saya enggak konsisten pada beberapa hal? Ya baru 3 hari libur sehari, baru 4 hari libur 1 hari. Itu susah. Saya tidak bilang mau konsisten itu mudah. Memang susah. Tapi memang enggak boleh libur dia selama 2 minggu berturut-turut. Kalau udah libur dia, kalau sampai 2 minggu dia tidak libur, nanti dia akan otomatis tanpa mikir. Sama dengan kemarin yang ditanyain oleh Kak Feni, berapa ada duit, masukkan. Ada duit, masukkan. Kadang kemarin ada yang lupa. Sebelum subuh, siangnya dia ingat, masukkan tadi enggak ya, udah masukkan enggak ya. Nah itu indikasi belum terbiasa. Karena kalau udah terbiasa dia udah otomatis. Sama dengan baca Al-Fatihah tanpa mikir. Jadi otak tuh udah otomatis dia melakukan itu. Dia tidak akan lupa lagi karena otomatis. Oke? Nah, target kita mesti gitu. Nah ya misalnya sholat duha. Jangankan sholat duha, kadang-kadang sholat zuhur aja. Tadi udah sholat enggak ya? Zuhur tuh. Jadi sampai dia otomatis. Saya masih sering kok dengar teman-teman saya ngomong, tadi aku udah zuhur belum ya? Lawat. Ya, padahal harusnya itu otomatis. Ya oke, kita review sebentar deh. Ya Allah, tulisan saya. Pintar gitu. Qadarullah ya.
Oke, pertama yang kita tuliskan adalah ibadah. Sholat sunat apa yang mau kita targetkan? Ya, saya punya saran kemarin, kata saya cukup 2 rakaat dulu, lakukan 2 minggu berturut-turut. Kalau kemarin ibu sudah memulainya, berarti hari ini per 1 minggu baru. Ya kan, harus sampai minggu depan. Dalam minggu ini kalau dia udah bolong, ulang lagi dari awal. Dia tetap ulang dari awal. Nggak bisa dia istiqomah kalau enggak. Mau apa aja gitu kok Bu, olahraga juga gitu, rajin. Sekali olahraga sakit badan. Berhenti lah ya, mulai susah. Nggak usah itu, minum vitamin. Woi, aku mau minum vitamin karena COVID. Dah, beli vitamin tuh. Minum sehari 2 hari, terletak dia di meja tuh. Ujung-ujungnya lupa lagi, sampai expired. Saya masih banyak nemukan yang seperti itu. Nggak bisa dia harus tiap hari minum vitamin, misalnya komitmen ya tiap hari. Ya, kalau dia terputus nggak bisa. Olahraga juga seperti itu. Ya, mesti 2 minggu. Bahkan Imam Syafi'i bilang 40 hari. Tapi karena ada ulama yang bilang cuma usbu'an, cuma 2 minggu, saya kasih yang ringan lah, 2 minggu aja. Apapun itu, mau diet 2 minggu dulu. Kalau enggak, besok lah mulainya. Ujung-ujungnya dia jadi kalau 90. Oke, itu ya sholat sunnah. Sholat sunnah lakukan dulu sampai istiqomah, jangan nambah rakaat setelah istiqomah. Ciri-cirinya apa istiqomah? Risau kalau kita tinggalkan, rasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Itu udah istiqomah. Udah 2 minggu ya. Kemudian sedekah, kita buat ada harian 1.000 misalnya. Ada bulanan 100.000 atau 30.000 misalnya. Nggak apa-apa, nggak harus 100.000 ya. Karena kadang-kadang 100.000 itu 5 kilo bareknya mahal, barek lu ujung-ujungnya 30.000 nggak apa-apa, yang penting dilakukan. Kemudian tahunan di bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan berapa? Kalaupun nanti ibu Ramadan taraweh, pas ustadznya ceramah ada bakul yang jalan, tetap ibu takar jumlahnya ya. Jadi tidak boleh bilotakana, lagi pengen 10.000, lagi nggak pengen nggak ada, jangan. Tetap ditakar. Tujuan kita menakar itu bukan menghitung-hitung, tapi melatih at-tamrinat lil istiqamah. Jadi melatih diri kita untuk istiqamah. Karena lagi-lagi yang menang itu adalah yang konsisten, bukan yang banyak dan paling hebat. Enggak. Oke, kemudian makanya kemarin saya ada buat semangat itu enggak perlu. Habis pengajian semangat, semua sholat dilakukan. Taubat, hajat, istiqoroh, wudhu, tayatul masjid. Ya, saya sering nyampaikan ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istiqoroh, wudhu, tayatul masjid. Heboh dengan semangat. Minggu depan enggak lain. Ya, perhatikan orang-orang berangkat umroh di sana taat semua nak itikaf, semua nak gimana? Karena nggak dibiasakan dari sini nyampe sana semangat. Pulang umroh loyo lagi. Karena belum sampai 2 minggu. Maka saya sempat nyeletuk kemarin kalau bisa umroh itu 2 minggu. Ya 2 minggu itu 14 hari. Di sananya 14 hari baru mantap dia pas pulang. Ini pas umroh, wih semangat wih besti gitu ya. Kayak kali ini nih mau umroh mestinya dari bulan lalu sudah siap-siap istiqomah ibadah kecil-kecil biar waktu umrohnya aman, pulang umrohnya tetap istiqomah, kan itu persoalannya. Ya, karena yang terjadi adalah bukan cuma kita semuanya ya. Berangkat umroh sok. Sholat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umroh, di Nawawi 1000 kali, di Masjidil Haram 100.000 kali. Oh, semangat tak ulang-ulang dari masjid. Semangat itu semua. Nah, 1 juz kalau Ramadan. Pas pulang 3 hari dia keluar rumah lapuk ya. Di masjid pun ada lagi ya. Nah, kecuali kita semua, amin. Nah, itu efek ya. Makanya semangat itu ini kontroversi kalau saya ngomong, tapi ini beneran. Semangat itu nggak penting. Yang penting itu konsisten. Kemarin saya ngomong itu di kantor, teman saya bilang, ngarang-ngarang lu, semua motivator bilang semangat. Udah, semangat itu nggak penting. Nggak usah semangat, biasa-biasa aja lah. Lakukan aja pelan-pelan, dikit-dikit. Malas, nggak apa-apa, tetap lakukan. Karena biasanya orang yang terlalu semangat, dia cepat berhentinya. Mungkin ibu punya pengalaman yang semangat buka usaha, tahu-tahu tutup. Semangat di awal, tahu-tahu nggak jadi. Gitu. Jadi semangat tuh nggak perlu dong. Kita nggak perlu semangat. Kita justru perlunya, walaupun malas, tapi kita paksa. Ya. Saya nggak pernah bersemangat tuh ngerjakan apapun, tapi berusaha untuk konsisten aja. Ya.
Jadi semangat, perlu nggak? Iya, justru banyak semangat itu memang yang menghancurkan keinginan kita. Apa tadi? Nomor 4 apa dia? Masjid, ke masjid. Nah, ke masjid. Itikaf. Baca Al-Quran tiap hari. Ya, ke masjid ya, baca Quran tiap hari. Udah tiap hari? Udah ya, tiap hari walaupun sedikit. Karena kalau baca Qurannya nggak tiap hari, dia nggak merasakan set efeknya. Efeknya nggak merasakan. Efek dari baca Quran adalah ila alaihi musaki sakinah. Hati kita itu menjadi tenang. Jadi yang kita cari dalam hidup ini sebenarnya adalah ketenangan. Jadi kalau kita baca Quran, apapun kezoliman, apapun yang melanda, kita tetap tenang karena kita baca Quran. Gitu, oke? Baca Quran ini banyak banget loh manfaatnya. Pertama, hati kita tenang. Yang kedua, kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Kan sering dengar dari Pak Ustadz, dengan baca Quran kita dapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Apa bentuknya? Nanti dalam Quran terhindar dari azab kubur di padang mahsyar. Azab kubur masih dikubur. Iya. Nah, dia kan syafaat di padang mahsyar. Ngapain Kita kita? beri pertolongan di padang mahsyar saat kita panas, dia melindungi. Jadi kan ceritanya nanti tuh, kalau kita dibangkitkan di padang mahsyar, itu kan ada dua aktivitas kita tuh di padang mahsyar. Jadi tupoksi kita, tugas pokok kita tuh ada dua. Pertama, mencari bendera Rasulullah. Lah emang ada bendera siapa aja? Kan benderanya 4. Umat Nabi Daud, agamanya kitabnya Zabur, agamanya Majusi. Taurat kitabnya Taurat. Musa kitabnya agamanya Yahudi. Isa kitabnya Injil, agamanya Nasrani. Al-Quran Muhammad agamanya Islam. Jadi Rasul itu ada 4 benderanya besok. Jadi kita mencari itu Rasulullah itu. Nanti kita akan ketemu tuh dengan umat-umat Nabi Daud yang puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kita akan ketemu dengan mereka. Orangnya ada. Ya, kita akan ketemu dengan umat Nabi Musa yang sholatnya 50 kali sehari semalam. Orangnya ada. Jadi kan saya sudah sering jelaskan, umat Islam ini paling ringan. Umat Nabi Musa itu sholatnya 50 kali sehari semalam. Bukan 50 rakaat, 50 kali. Kalau satu hari ada 24 jam, berarti setiap setengah jam sholat. Baru masak martabak Mesir udah sholat lagi ya. Baru masak bedak, baru udah sholat lagi. Itu orangnya ada. Kemudian umat Nabi Daud sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, seumur hidup. Seumur hidupnya. Kemudian umat Nabi Isa berpuasa tanpa berbuka. Itu untuk yang suster-susternya. Tapi kalau untuk masyarakatnya biasa, berpuasa boleh berbuka di waktu petang, di waktu maghrib, cuman nggak boleh pakai yang berdarah. Jadi bolehnya cuman pakai lalapan, buah ya. Sementara umat Nabi Muhammad boleh pakai salad. Umat Nabi Muhammad tuh paling mudah, sholatnya cuma 5 kali, puasanya cuma sekali setahun, puasanya cuma sampai maghrib, boleh pakai apapun. Tapi umat Islam lah yang paling banyak masuk dalam hadis ya. Jadi dalam mudah paling banyak masuk neraka. Jadi mencari bendera-bendera mereka itu, menjalani Muhammad itu kan matahari sejengkal di atas kepala. Kita tidak pakai baju mencarinya, dan kita ini memang jasad seperti ini. Ya memang bentuknya jasad. Kemudian apa agenda kita yang kedua di padang mahsyar? Agenda kita yang kedua itu adalah mencari orang-orang yang pernah kita zolimi, dan kita kasih pahala kita untuk dia. Bagaimana mencari kawan di masa kaget aja susah, apalagi di padang mahsyar. Makanya saya sering sampaikan, kalau ibu diomongin orang, jangan balas balik ngomongin dia. Karena nanti gini masalahnya, misalnya nih nenek ngomongin saya nih, ya nenek ngomongin saya, dibilang oleh Rama, saja Nela, iya. Nenek tuh ngomongin ustazah loh. Berarti nanti nenek kan nyari saya di padang mahsyar. Oke? Sampai sini paham? Saya jangan ngomongin nenek lagi. Padahal nenek tuh begitu. Ada, saya cari buat dia lagi nanti. Saya cerita ulang ke Kak Penny, nenek tuh masa ngomongin saya, digini-gini kayaknya saya. Udah. Nyari lagi. Habis itu nanti saya ngomongin yang ini lagi, ngomongin ini lagi. Bisa jadi saya cari banyak orang.
Tapi yang nyari saya cuma 1 orang. Paham ya? Orang gosipin kita cuma 1, kita gosipin orang 5 orang. Ujung-ujungnya minus ya. Apa namanya? Nggak cuan dia. Nah, jadi berhenti kalau kita disolimin orang, jangan membalas karena nanti susah di padang mahsyar. Jadi Al-Quran itu nanti akan memberikan syafaat untuk kita di padang mahsyar. Kemudian iktikaf. Iktikaf ibu rata-rata buatnya berapa? Belum buat lagi. Belum lagi. Susah ya. 1 kali seminggu Zah. 1 kali seminggu. Boleh, 1 kali seminggu boleh. Ya, dilakukan itu. Entah dari maghrib menjelang isya, entah dari subuh menjelang syuruk. Kalau susah, habis zuhur iktikaf bentar agak 30 menit. Atau habis asar, kan di masjid sholat iktikaf bentar agak 30 menit. Kan iktikaf nggak harus sampai pagi. Ziarah kubur, ini belum nanti ya. Ini berat nih, kuburan ini tahu lama di mana. Apa? Ya, ziarah kubur boleh di kuburan orang tua. Kemudian yang kedua akhlak. Akhlak pertama gak suka ragu-ragu, gak usah berperang, itu akhlak semuanya. Gak pengen marah, gak pengen suuzon sama orang, ya. Buat semua kekurangan kita. Allah. Ya. Ini kemarin masih banyak nih PR ya. Gak usah ragu-ragu lagi. Apa contohnya kemarin saya bilang? Pakai baju, pakai pink atau pakai apa? Jujur gimana ya? Mau pergi pasar. Pasar atau usah kaget ya? Saya kaget ya. Yang nggak penting. Benar nggak sih? Benar. Ragu padahal nggak penting. Ini bahaya nih kalau ibu-ibu rumah tangga nggak bekerja. Kalau ditanya sama teman mau kemana, lihat dulu nanti. Aku rencananya mau kesini, tapi lihat dulu nanti, itu bahaya. Berarti aktivitas ibu nggak terencana. Lihat dulu nanti mau pergi jam 1, lihat dulu nanti pergi nggak ya aku ya, pergi nggak aku ya. Menjelang jam 1 tuh habis energi untuk mikir. Pergi nggak ya, pergi nggak ya, tanpa kita sadari. Bekerja tuh nggak salah. Kalau mau pergi nggak ya, putuskan pergi, tap dah, nggak usah dipikirkan lagi. Jam 1 tinggal pergi gitu. Aku nggak pergi, jam 8 putuskan, pop, aku nggak pergi. Ya udah kita nggak mikir lagi. Tapi ketika kita pikir, pergi nanti ya, tengoklah dulu, menceringi-ceringi, sampai tengok nanti chatnya. Saya sering menemui yang kayak gitu. Pergi nanti makan siang bareng sama teman-teman, tengok dulu nanti. Apa kita kira itu hal sederhana? Tidak. Itu kalau jadi karakter susah. Kita akan selalu bimbang dan ragu. Ya. Pernah ngalamin kayak gitu enggak? Pernah, sering, kan? Putuskan, enggak atau iya. Ya ragu ya. Ini dalam hal kecil atau hal besar juga. Mau pulang kampung misalnya, pergi dah ya. Lihat dulu nanti. Kalau bisa jangan, cepat aja putuskan. Biar selesai masalahnya, kita nggak pikir. Beberapa waktu yang lalu teman-teman kantor saya mau pergi ke Sumatera Barat. Nah, pergi nggak nanti Februari di minggu keempat katanya. Saya mikir cuma setengah aja udah. Enggak, ya udah biasanya nggak pikirin lagi. Kan banyak orang nahan-nahan kan, tengok nanti dulu. Kalau mau tengok nanti dulu boleh, tapi jangan sering dipikirkan. Tapi biasanya terbawa pikiran. Ya. Kemudian apa? Nggak baperan. Kok dia kayak gitu nih sama aku ya? Biasanya udah kayak gitu dong. Kok gitu kali dia ya? Baperan nggak boleh. Oke, berasumsi apa nih? Tidak ngeluh. Masih ada yang ngeluh? Ada juga nggak sih? Pusing kepalanya. Pusing aku. Nggak boleh ya. Kemarin saya WhatsApp teman saya. Bentar Nel, aku balas. Aku sibuk. Saya seumur hidup saya nggak pernah lo ngomong diri saya itu sibuk. Nggak pernah keluar dari kata-kata saya. Kalaupun ada yang nelfon, saya sibuk. Enggak bu, saya lagi kajian nanti ya. Tetap saya nggak mau ngomong kalau saya sibuk. Itu berbahaya. Kalau kita ngomong diri kita sibuk, dia akan masuk ke dalam alam bawah sadar dan kita akan semakin sibuk dan ujung-ujungnya kita tertekan dan stres. Jadi jangan pernah merasa sibuk. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua orang tuh sibuk. Tapi jangan pernah merasa sibuk. Sibuk itu kata-kata negatif loh. Ya,
Apalagi pusing aku, bete aku. Kan penelitian menyebutkan ada 127 kalimat negatif yang kita ucapkan dari lidah kita setiap harinya. Dan hanya ada 24 kalimat positif yang kita ucapkan setiap harinya. Apa contohnya? Kan dia tuh, pusing aku, kepala aku, pening aku, stres aku, OMG, hello, stres aku, itulah, pusing aku, matilah situ. Itu kalimat-kalimat negatif. Nggak boleh ya. Jadi nggak boleh. Ntar ya aku lagi sibuk, itu nggak usah ngomongin di WhatsApp, nggak usah. Ntar ya aku balas, aku lagi sibuk, nggak usah. Kalau mau telat balas ya udah, ntar ya aku balas gitu. Nggak usah ngomong aku sibuk, nggak usah. Ya nanti capek loh. Ya kalau orang sering merasa sibuk itu capek, bukan bagus. Oke? Nomor? Nah ini udah clear kemarin ya. Nah, pokoknya ini kan cuma rumus ya. Silakan ke bawahnya ibu kaji-kaji lagi apa kira-kira kekurangan kita, gitu ya. Nah, yuk kita lanjut nomor 3. Sibuk, capek, rempong. Hari ini aku lagi rempong nih. Itu jangan ya, nggak usah disimpan aja itu. Nomor 4 apa? 4. Pertama apa? Ibadah. Kedua? Akhlak. Oh. 3 lagi C. Sebelumnya Humairah ada buat kayak gini enggak ya? Enggak. Diterangkan ada dibuat enggak? Dulu. Ibu-ibu ada yang bekerja enggak ada kan? Ada juga. Kok diem saya jawab? Ada kerja Di di rumah. Iya, kerja kantor kan enggak ada. kantor nggak ada. Oke, yang nomor 3 yang mesti kita buat adalah al-ghayatul rizq. Bahasa kitanya apa ya? Keuangan. Kalau dalam bahasa kitanya al-ghayatul rizq. Jadi tujuan dari rezeki kita. Ini dilakukan oleh para sahabat semua. Kan saya udah pernah bilang para sahabat itu bertarget ya, bertarget. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW berperang, kemudian kan ada kemungkinan dia dapat ghanimah. Ghanimah tahu? Harta rampasan perang. Ya. Jadi ada satu istri Rasulullah ini namanya Siti Sauda, orangnya hitam. Kabarnya dia lebih hitam lagi dibanding Bilal bin Rabah, makanya namanya As-Sauda, hitam. Ya, hitam. Hobi Siti Saudani setiap dapat uang dari Rasulullah dia sedekahkan. Dia ahlus sedekah. Dapat duit, dia pergi ke pelataran Masjid Nabawi dia sedekah. Dapat jajan dari Rasulullah, dia pergi ke pelataran Masjid Nabawi lalu dia sedekah. Tapi setiap Rasulullah berperang, Siti Saudani selalu berdoa, ya Allah, saya berdoa semoga Rasulullah mendapatkan harta rampasan perang 5.000 dirham, 2.000 dinar. Dia doakan suaminya. Dan memang menang. Paham berarti tugas ibu? Paham nih? Nah, jadi memang target keuangan. Pertama ibu-ibu, ini jangan dipikir-pikir. Kalau pikir-pikir nggak jadi dia. Ya namanya target itu nggak usah dipikir-pikir. Ya, nah, tinggal diinginkan dan didoakan. Dan nggak usah terlalu berpikir gimana caranya. Ya Allah akan temukan jalannya sampai kita kemudian mendapatkan peluang itu. Pertama, target keuangan. Yang pertama, apa yang sering Mak catat? Pengeluaran. Pengeluaran. Kalau ini catat ibu-ibu biasanya? Iya. Catat ya? Jarang ya? Oh, enggak boleh, harus dicatat. Ya. 2, pemasukan.
Apa? Anda masuk di data pengeluaran tidak. Pemasukan catat, pengeluaran enggak? Nanti saya jelaskan. Yang ketiga, target sedekah. Seperti yang nomor 1 tadi. Kan uang nih kan? Paham ya? Sedekah kan uang ya? Ya. Kemudian yang keempat, target saving atau simpanan. Apa tujuannya disimpan duit? Supaya apa? Nggak tahu tujuan nyimpan duit. Buat jaga-jaga. Iya, buat jaga-jaga ya. Oh, ada nyimpan duit? Ada. Simpanan itu bukan buat jaga-jaga. Kalau dia mau lebih gede. Simpanan itu buat supaya bisa zakatnya banyak. Ini penting mindset ya. Jadi kita nabung, kita nyimpan uang bukan untuk jaga-jaga, woi. Kalau suami aku udah ada, woi. Tengoklah orang tua suami. Kalau suami ibu nggak ada, Allah akan hidupkan ibu. Itu yakin dan percaya. Jadi kalau buat jaga-jaga nggak jarang saya dengar lah di Indonesia ini orang mati kelaparan. Kalau untuk itu nggak usah simpan. Jadi simpannya biar kita punya kemampuan zakat dalam jumlah yang banyak. Kan zakat itu ada 3 kan? Yang pertama zakat profesi berapa? 2,5% dalam penghasilan. Dalam 4 juta berapa? 100.000. Dalam 2 juta? 50.000. Dalam 5 juta? 125. 125. Dalam 5 juta 700. Hitung sendiri. Nah, ya, jadi ada zakat namanya bulanan. Nah, ini tulis nih. Tulis berapa zakatnya ya zakat. Pertama zakat bulanan ya, saving. Saving ini kan nanti itu zakat nih. 1 bulanan, ya kan? 2 zakat harta numpuk yang kita simpan. Yang ketiga emas. Nggak bisa nih kalau saya bawa ceramah di masjid zakat ini itu bla bla bla, enggak dihitung nih yang atas sampai bawah nih, enggak ketemu akan keluarga zakatnya dong. Oke? Saya ulang lagi. Pertama ada namanya zakat bulanan. Misalnya gaji suami 4 juta, ibu harus keluarkan 100.000 di luar sedekah harian yang tadi kita bahas. 100.000 di luar yang sedekah subuh tadi, yang bulanan, tahunan, di luar itu semuanya. Oke? Kemudian yang kedua, harta numpuk. Nah, ibu kan punya tabungan tuh, punya harta tuh. Kalau uangnya di atas 89 juta, coba ya, tengok deposito dan lain-lain, ini sering saya bahas, itu wajib dikeluarkan 2,5% setiap tahun. Kemudian zakat emas wajib juga dikeluarkan 1 emas dalam 40 emas gitu. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, nah kita sambung ke sini. Oke? Nah, misalnya yang pertama nih, urutannya agak gini, ibu tulis dulu pemasukan. Oke? Misalnya ini harus memang ibu tulis, kalau nggak gini-gini aja, gini nggak boleh nih, umat Islam gini-gini aja nih. Misalnya pemasukannya berapa? Misalnya katakanlah 5 juta, 7 juta, ya catat. Nanti ada namanya pengeluaran. Pengeluaran ini catat. Misalnya es cendol. Ustazah kok kayak gitu banget sih? Catat aja dulu sampai ibu terbiasa. Oke? Kalau udah terbiasa nggak perlu catat lagi. Misalnya apa? Pengeluaran catat, oke? Nanti kan ada dari pemasukan ini, ibu kan udah keluarkan zakat bulanan tadi ya. Nah, nanti pemasukan kurangi pengeluaran, itulah namanya saving, paham? Harus dipraktek dulu 1 bulan. Dapat pemasukan, potong pengeluaran, ya. Nah, dipotong pengeluaran, kemudian kalau ada sisa, ini namanya saving. Saving. Ini sisa. Pertanyaannya Ustazah tidak bersisa Ustazah. Kami besar pasak daripada tiang Ustazah. Oke? Hah?
Atau pas-pasan. Atau pas-pasan. Kalau pas-pasan atau besar pasak daripada tiang, nanti ibu akan susah ibadah dalam bentuk harta, akan kena di sedekah dan zakatnya jadi susah, betul? Kan kita nggak pengen kayak gitu kan? Kita pengennya bisa sedekah, bisa zakat. Maka coba dicek dan recheck, jangan-jangan pengeluaran ibu ada yang bermasalah. Jangan-jangan banyak keinginan di sini, bukan kebutuhan. Paham maksudnya ini? Cek dulu. Ada nggak yang bisa di skip di sini? Di skip tahu? Dikurangi. Nah, misalnya kemarin saya ke Ramayana, kemarin Shopee, woi. Kemarin beli Shopee atau beli hal-hal yang nggak bermanfaat, coba dikurangi di sini supaya dia tetap bersisa. Ustazah udah dikurangi di sini, dipepet-pepetin pengeluarannya, tetap tidak bersisa, maka gas lagi doanya supaya pemasukan suaminya di atas pengeluaran. Berarti naikkan income. Kayak gitu bahasanya. Gitu gaya-gaya para sahabat yang 10 Allah jamin masuk surga. Dia catat pemasukan dia keluarkan untuk kebutuhan dia, sisanya dia sedekahkan. Zakat kan tadi udah selesai. Kalau nggak bersisa untuk dia sedekah, ya, kalau nggak bersisa untuk dia sedekah, dia kurangi pengeluarannya, nggak juga bisa udah pepet-pepet, maka mesti naikkan income. Nah, gitu caranya. Oke? Nah, sampai sini paham? Nah, saving inilah yang namanya nanti dengan sedekah atau zakat. Nah, itu endingnya, keluarnya. Kalau nggak dicatat, nggak akan keluar angkanya. Paham maksudnya ini? Nah, sehingga kalau ibu, kita nggak usah muluk-muluk aja deh. Ibu misalnya pas-pasan ya, kayak nenek bilang tadi ya, 100.000 aja misalnya per bulan savingnya, setahun udah 1.200.000, bisa keluarkan zakat malnya. Tumpuk terus nanti dia jadi compounding, bisa keluarkan zakat malnya setiap tahun. Paham ya? Nah, ini mesti dicatat. Kalau tidak, bahasa ilmiahnya bukan how much money you make, but how much money you keep. Ngerti nggak maksudnya? Kita nggak perlu punya rezeki yang banyak. Nggak usah uang itu mah banyak-banyak kali, rezeki itu banyak-banyak kali, tidak. Tapi adalah sebanyak apa yang bisa kita simpan dan kemudian kita keluarkan untuk kebutuhan sedekah dan zakat kita, gitu ya. Jadi saya nggak pernah terlalu peduli dengan pemasukan. Yang penting adalah karena menekan pengeluaran jauh lebih mudah dibanding memperbanyak pemasukan, betul? Nah, menekan pengeluarannya sibuk ya nyari kerjaan sana sini, kalau bahasana mudanya side hustle sana sini, tapi pengeluaran nggak ditekan. Makanya untuk menekan pengeluaran ini sebenarnya saya udah kasih clue sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu nangkep, kurangi beli barang yang nggak penting, dipakai barang yang ada, less is more, al-qalilun afdol, sedikit lebih baik, jangan banyak belanja, jangan ngejar diskon. Kan udah pernah saya sampaikan semuanya. Pakai teori kakebo, kalau mau belanja itu catat dulu apa yang mau kita belanjain dan pergi ke rak yang mau kita belanja. Jadi bawa uangnya pas-pas sesuai dengan yang ibu belanja. Nanti pas ibu belanja memang ibu pergi ke tempat yang ibu tulis. Jangan nang aja diskon woi, apa itu situ. Ya, cak woi, apa itu situ. Kan harus ibu catat nih pengeluaran. Hanya boleh belanja untuk berapa? Untuk kan 50% pengeluaran, 20% ibu simpan untuk ibu nanti kemudian sedekahkan dan zakatkan, 30% untuk keinginan, ya kan? Nggak boleh lebih. Ya kan itu ada teori Islam, ya kan? Nah, jadi kalau mau ibu kemana-mana catat. Misalnya kemarin Kak Ima mau beli baju, ya kan? Beli baju boleh kan? Nah, di rumah tuh catat dulu. Pokoknya jatah beli baju hari ini 400.000 nih cacaknya nih. Dah 400.000 pergi tuku. Komposisinya adalah gamis jilbab, gitu kan? Nah, pergi. Oh ini cantik sepasang awalnya, tambahlah bonus kaki ya. Tapi 430.000, sedikit jaraknya ya, pilih aja lah. Dah jadi lagi konsisten. Biasanya gitu. Makanya Islam ini mengatur semua, Bu. Mengatur hubungan kita dengan diri kita, mengatur urusan kita dengan manusia, dan mengatur urusan kita dengan Allah. Hanya itu dicatat. Dari mana saya baca kalau nggak dalam kitab-kitab Islam ini?
Sikit woi jaraknya woi gitu kan. Jadi mau beli apa-apa tuh ukur kemampuan kita, bukan nengok barangnya dulu, paham enggak? Kemarin teman saya mau beli rumah. Nah, aku mau beli rumah, aku udah ada tabungan sih. Nah, aku mau beli rumah yang kayak gini, yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saya diem aja perhatiin. Pokoknya rumahnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah 1-2 jam dia berceramah, nanti ada interiornya, ada ininya semua. Saya nanya dia, jadi uang kamu berapa untuk beli itu? Nanti dulu penting rumahnya tuh dulu kayak gini aku pengennya. Beli rumah tuh bukan rumah pengennya kayak gimana. Berapa uang yang ada baru cari rumahnya. Paham? Ujung-ujungnya nanti kalau uangnya cuma 300 juta, pengen-pengennya kayak 500 juta, ujung-ujungnya nanti lu riba lagi, minjam lagi ke bank. Salah cara berpikirnya tuh. Tengok uangnya baru cari barangnya. Paham nih? Nah, tengok uangnya. Jadi kalau Kak Ima mau belanja kemarin, pokoknya jatahnya 400 ribu. Cari diskon woi, bapak kan dikit nyok. Diskon woi, kan dikit nyok. Nah ujung-ujungnya dia bablas kesempatan sedekah menjadi sedikit. Jadi tujuan saya menceritakan ini bukan saya motivator keuangan, bukan. Saya memotivasi kita semuanya, gimana uang kita itu juga bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lah. Kalau mepet uangnya, kemungkinan zakat dan sedekahnya sedikit, ya kan? Nah itu maksudnya. Ya. Gitu ya. Jadi cara belanjanya pun diubah ya. Itu orang-orang non muslim tuh yang mengamalkan malah tuh. Saya pernah tanya dengan salah satu masyarakat di Belgia itu. Ya, saya udah cerita. Kan saya udah cerita mereka tuh punya baju itu kan dikit. Coba tengok pencipta Facebook Mark Zuckerberg. Sering nengok kan? Bajunya abu-abu di siang malam. Karena orang-orang di sana itu sangat mengamalkan yang mereka nggak tahu mungkin sumber ilmunya dari mana gitu ya. Satu orang tuh hangernya cuma 8 biji, abu-abu, bajunya abu-abu, coklat, dongker, hitam gitu aja. Kalau kita kan warna-warni merah putih, tapi nggak jelas lagi namanya warna ya kan. Nah ya kan. Nah, terus saya tanya kenapa kok kalian bajunya sedikit, pakaiannya sedikit, bahkan kasur itu mereka ambil dari lemari, mereka bentangkan, besok pagi mereka gulung lagi. Iya kan? Kalau kita kan enggak, kasur aja bisa sampai 30 juta harganya kan gitu. Apa jawaban mereka? Saya itu malu mendengar jawaban mereka. Mereka bilang, kami ini pengen punya uang yang banyak supaya kami bisa bermanfaat untuk orang lain. Sedih gak dengarnya itu? Sakit ya untuk saya mendengar. Jadi kami pengen punya uang banyak, supaya kami bisa berbagi untuk orang lain. Entah dari mana lah Bapak nih dia dapat ilmu seperti itu, entah itu dia ikut training, entah itu budaya di sana. Tapi setelah saya tanya kepada beberapa orang, ya itu budaya di situ. Ya kan? Kan saya sering bilang, pernah nonton Doraemon dan Nobita kan? Coba tengok rumahnya kayak gimana. Nggak ada isinya kan? Nggak ada. Tupperware dua lemari kan nggak ada. Ya gitu kan? Jadi di rumahnya cuma ada meja belajar dengan kursi. Mau tidur kan dikeluarkannya, ya kan? Mau dia malam lagi kan dilipatnya. Itu kan budaya orang non muslim yang kita sayang tidak mengamalkan itu. Wah itu bisa serak ya. Gitu. Kecuali ibu non. Jadi kenapa mesti kita amalkan itu biar kita punya kesempatan untuk saving. Saving itu nyimpan uang. Nyimpan uang endingnya adalah zakatnya banyak. Kalau zakatnya banyak bisa ada ruangan untuk sedekah. Kalau udah sedekah kita bisa masuk surga dengan uang. Nah gitu cara berpikirnya. Kan intinya semua surga. Jadi sis kalau mau belanja ke pasar catat ya. Beli ini, buat bawa uang pas sesuai dengan yang dicatat. Pergi ke situ, oh pepaya. Itu lama pepayanya, dia lama skating penting aja, nggak kacau. Gitu. Jeruk murah, itu dia 3 kilo. Iya, jeruk murah, paling tadi nggak ada nih. Tadi kakak saya tuh dia beli barang tuh
gitu. Dan dia dapat aja barang murah. Kadang-kadang kita tuh sebel gua nengok dia gitu ya. Karena dia dapat aja tuh. Cantik bajunya bunda, ini murah nih, 70.000 ya kata dia. Memang cantik bajunya, itu bukan baju biasa. Besok cantik, ini murahnya deh, cuma 50.000-nya gitu kan. Tapi karena terlalu sering, akhirnya saya kepo. Kakak beli itu kenapa kak? Karena murah. Karena dapat diskon dia beli. Harganya misalnya 200.000, diskon 100% jadi 100.000 kan. Akhirnya aku cuma bayar 100.000 deh. Oke, ini perhatikan, ini mindset. Ini penting nih perspektif. Dia pergi ke Ramayana, kemana? Ke SKA gitu-gitu ya, MP gitu ya. Dia niatnya yang tadi celi-celi aja nya, gitu kan. Nah, ujung-ujung di Balinya daripada nggak goyang, ada. Dia tengok ada diskon harganya 200.000, diskon 50.000. Keluarnya kan 100.000 kan. Dapatlah dia baju. Akhirnya aku hemat 100.000. Paham? Dia ngomong gitu. Saya bilang, kakak bukan hemat 100.000 kak. Maksudnya apa deh? Kan 200.000 nih katanya. Aku diskon 100.000. Aku hemat loh 100.000. Enggak. Kakak bukan hemat 100.000. Apa maksudnya? Kakak udah ngeluarin uang 100.000. Paham gak? Bukan hemat 100.000. Lu tuh lagi ngeluarin uang 100.000. Gitu puluh ya gitu. Jadi kita bukan sedang berhemat kalau diskon, tapi lagi mengeluarkan uang, tetap ngeluarin uang. Nah gitu ya. Nah ini hati-hati, mudah-mudahan gak ada lipstick sampai berkotak-kotak. Apa? Moisturizer, blush on, warnanya ini warnanya ini baby, ini jenisnya ini warnanya ini. Aduh ya, itu jangan ya. Nggak boleh itu, Islam nggak suka orang-orang seperti itu. Jadi mau punya lipstick satu aja, pakai sampai habis. Apa? Bisa kita malas kembul saja, jadi beli agak lebih saja, jadi nggak boleh. Boleh. Tapi pakai satu-satu. Iya. Bisa satu. Nggak boleh tukar-tukar pakainya. Enggak, kalau alasannya untuk tukar-tukar, ketemu barang baru lagi, beli lagi warna lain. Enggak dibeli. Cuma misalnya beli 2 gitu. Habis kan ada satu. Kita tukar-tukar gitu pakainya. Jangan. Habis kan ada satu. Habitnya dibangun. Nanti ngomongnya di luar, dia lagi nggak ada rezeki aku, nah kekurang. Padahal dia sendiri membuat dirinya kurang. Kadang-kadang pesta kan. Oh, merah sedikit misalnya gitu kan. Kalau hari-hari biasa aja Ya, gitu. asal jangan ini untuk pesta, ini untuk ketemu mantan, ini untuk ujung-ujungnya banyak yo. Tergantung baju ya. Kalau stok boleh. Yang nggak boleh itu kan membeli barang yang nggak kepake. Tapi kalau habis pakai boleh. Pembalut ibu stok boleh, lipstick ibu stok boleh. Tapi kebanyakan yang saya lihat bukannya tok, tapi beli-beli banyak-banyak sesuai dengan warna-warni keinginan dia. Nah, jadi saya curiga sekali seandainya banyak orang bilang saya minus, tidak bisa nyimpan. Coba dicek di sini. Jangan-jangan di sini banyak yang keinginan. Boleh nanti dicoba di rumah ya. Nah, apa tadi rumusnya? Catat pemasuk, kemudian kurangi pengeluar. Kalau dia bersisa, sisanya itu nanti dijadikan sedekah atau zakat mal lagi. Zakat profesi kan udah kita keluarkan pas kita dapat. Paham? Nah, kalau dia minus, apa caranya? Kurangi pengeluaran. Minus juga lagi caranya? Doa. Naikkan income. Minta ibu kayak yang jualan online atau bantu suaminya untuk gimana. Tujuannya apa? Supaya ada ruang untuk sedekah dan zakat. Jadi kita bisa masuk surga dengan uang. Kemarin Rama udah nulis katanya 2023 kan? Rama ini kan masih muda ini kan? Berapa umurnya Mbak? Mbak? Masuk 24 ya? 24 ya? Nah, ini kan kayak masih muda gini kan, yang lain kan expired kan? Damai. Bercanda, jangan baper. Nggak boleh baper.
baper. Jadi Rahman tuh ikuti aja gaya-gaya para sahabat. Pengen ini nggak apa-apa ya, kan kita aja ya. Misalnya para sahabat itu pengen punya uang sekian supaya bisa zakat sekian, pengen punya penghasilan sekian supaya bisa zakat sekian. Para sahabat semua kayak gitu kan, masih muda. Tentukan nanti mau umur berapa. Kan saya udah sampaikan, ada kemarin jemaah saya ya, dia catat keinginannya di 2023 kan, terus dia foto ke WhatsApp saya tuh, masih ada WhatsAppnya tuh. Jadi keinginan dia catat gini, dia pengen jadi kepala sekolah, pengen punya, dia catat nih pakai tulisan tangan, pengen jadi kepala sekolah, pengen punya sekolah, pengen kuliahkan anak ke luar negeri, pengen umroh dan haji, pengen punya kendaraan Innova garis miring Fortuner garis miring Avanza, terus pengen jalan-jalan ke luar negeri. Dia kirim itu ke saya balas. Satu, pengen jadi kepala sekolah titik kapan, tahun berapa. Yang kedua, saya tanyain ke dia gitu. Yang kedua, pengen guru sertifikasi titik tahun berapa. Pengen punya mobil, pilih salah satu, kata saya gitu kan. Pengen kuliahkan anak ke luar negeri, apa nama universitasnya, pilih satu saja. Kemudian pengen haji dan umroh, tahun berapa dan umur berapa. Saya enter, saya kirim ke dia. Apa katanya? Rempong kali Ustazani katanya. Udah payah-payah saya pun banyak juga lagi pertanyaannya. Ya memang harus seperti itu karena supaya jelas. Kan? Jelas tidak bisa. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Ud'uni astajib lakum ana 'inda dhanni 'abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Maksudnya ini rempong banget ya. Habis itu enggak dibahas-bahas gitu sekarang. Mana saya tanya, "Bu, gimana nanti buat?" Bingung saya buatnya saja. Nah, gimana mau jadi kenyataan buatnya aja bingung. Bu, menulis doa atau tujuan hidup tuh nggak mudah ya Bu, susah lah Bu. Ya, jadi harus dibiasakan, ya kan? Apalagi udah sampai ke ziarah. Pengen ziarah kubur, macam saya pengen ziarah kubur 8 kali sebulan. Sampai tanggal waktu jamnya pun saya tentukan kapan. Kan ini aktivitas harian jadinya kan. Saya lebih ekstrim lagi, kalau nggak ziarah kubur 8 kali dalam sebulan, nanti bulan depannya harus saya denda 10% penghasilan kita sedekahkan. Nah, jadi kita tetap untung. Coba buat, kalau saya udah tulis nih sholat 2 rakaat misalnya. Kalau saya nggak sholat 2, denda 10.000 sedekah. Nah, jangan-jangan terikat. Anggur luar biasa. Daripada ditinggal 2 aja 2 hal ya. Enggak ya. Misalnya saya pengen sholat tahajud tiap malam, kalau nggak tahajud besok saya sedekah subuhnya jadi 10.000. Maksudnya kita buat hukuman tapi tetap menguntungkan untuk diri kita secara pahala. Kan ketika kita berbuat baik kita sedang berdagang dengan Allah. Paham? Nah, ya nomor terakhir. Nomor 1 apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Keuangan. Ya. Itu target. Ini kan kita bicara bukan doa ya, kita bicara target ya, target atau perencanaan ini. Tapi semuanya kita arahkan untuk akhirat. Nah, kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang mesti kita catat ya, yaitu target. Bentar ya. Yang keempat, yang berhubungan dengan keluarga. Maka seorang ibu kan, ibu-ibu ya, ibu ini orang yang paling mulia loh. Ibu-ibu, apapun doa ibu untuk anak ibu, untuk suami ibu itu mustajab. Doa mustajab adalah doa seorang istri yang solehah kepada suami yang soleh. Pernah dengar dalilnya kan? Doa yang mustajab juga adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Itu kalau udah ibu sudah berdoa kepada anaknya, itu harus akan bergoncang dan Allah akan mengabulkan. Makanya saya sering bilang sama ibu-ibu, apapun kondisi anak ibu, kalau soleh alhamdulillah, kalau belum saya minta tolong tetap ridhoi mereka. Jangan sampai ibu tidak meridhoi mereka,
kita sebentar lagi mungkin udah nggak ada, mereka yang akan melanjutkan perjalanan dan perjuangan hidup. Daripada nanti karena ketidakridhoan ibu mereka jadi menderita, lebih baik paksakan diri tetap ridhoi anak cucu ibu. Karena kenapa? Karena berbahaya. Baru kemarin ada kejadian, orang tuanya stroke, ya, itu jamaah saya dan anaknya juga jamaah saya. Jadi dua-duanya itu jamaah saya. Anaknya ini ya ngaji gitulah ya, tapi tetap tidak bakti sama orang tuanya. Jadi emaknya ini ngadu ke saya pakai telepon, udah stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masih bisa ngomong. Ustazah, dia nelfon saya malam. Anak pakai bahasa kampung dia lah ya. Artinya gini, dia stroke itu anaknya tuh lewat aja, nggak dipedulikannya emaknya nih. Pergi kerjanya apa isi surang, datangnya datang terus surang. Itu bahasa ibu nih. Sakitlah hati ibu nih. Akhirnya tadi pagi saya ngomong sama dia, saya kalau bantu iko kau aseng saru kau beko. Kayak gitu. Dah, aduh bu, ibu nggak boleh ngomong gitu, kata saya sama ibunya. Segimanapun anak ibu tetap ridhoi dia, karena kenapa? Dia akan melanjutkan perjalanan. Tapi ibu ini nelfon saya bukan mau mendengarkan saya, cuma melampiaskan emosinya. Nggak ada, pokoknya gitu saja. Bahaya saja, awas sebagai orang tua sakit hati. Dia nggak dengerin saya kayaknya. Nah besok paginya, kan malam dia nelfon saya. Besok paginya anaknya lagi nelfon saya, pakai HP ibunya. Dia bilang ibunya sudah meninggal dunia. Dan apakah sampai pagi orang tuanya mengangkat dan bermohon ampun atas apa yang diucapkan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Malam dia nelfon saya udah ingetin bu, gimana pun anak ibu tetap ridhoi dia. Kan kalau sama ibu-ibu saya ngomongnya gitu. Kalau sama anak-anak beda lagi. Jangan bikin air mata orang tua kalian jatuh ke dalam. Jangan bikin orang tua kalian murkakan gitu. Tapi kalau dengan orang tua tetap ridhoi anak. Dan saya nggak tahu apakah sampai pagi dia tetap seperti itu atau tidak. Yang jelas orang tuanya sudah meninggal. Na'udzubillah. Jadi hati-hati ya kalau ngomong sama anak ya, tetap ridhoi dia apapun kondisi. Sudah punya banyak teman-teman yang orang tuanya suka ngomong, nggak akan ku ngomong lagi sama dia saja. Ngapa gitu pak? Hanya melawan-lawan, saya nggak akan apa bahasa bilang, nggak akan mengecek ya boyonyo. Saya sering bilang, jangan pak, tetap ridhoi anak. Karena kenapa? Karena nanti dia sengsara karena kita. Seperti yang tidak meridhoi itu sampai saat ini saya. Gimana? Yang meridhoi ini apakah termasuk juga saya tidak meridhoi anak saya main futsal? Main futsal anak saya. Tidak saya ridho, tidak suka, jadi papa jatuh dia. Iya itu. Jadi konsep sama anak tuh tarik ulur, patah ya. Ya dia gitu. Jadi kayak gini loh. Dia main futsal, kita nggak ridho. Kita larang, dia nggak mau. Kita larang, dia nggak mau. Kita larang, dia nggak mau. Kita tetap harus ikhlaskan selagi itu tidak maksiat. Oke? Ikhlaskan gimana? Kita hajar lagi dengan doa, ya Allah, walaupun anak saya seperti itu, lindungi dia. Jangan dibawa-bawa murung deh. Aku nggak suka lo pergi juga. Kalau namanya hati kan, itu nanti kena. Ya. Berlaku nggak kalau untuk orang tua yang sudah pikun? Karena ya namanya kita anak kadang ada, kita merasa nggak melawan nih sama orang tua. Cuman orang tuanya merasa melawan. Kadang kayak orang tua kan bilang, kalau kayak gini tuh susah nanti hidup lo. Nggak boleh. Enggak, yang ngomong gitu tuh sudah saya, tapi udah pikun. Oh udah pikun nggak apa-apa. Kadang anak saya dibilang gitu kan. Kalau udah pikun, dapat jodoh nih. iya kalau udah pikun nggak ada masalah. Pahala dia nggak diterima, dosa dia nggak diterima, doa dia juga nggak diterima. Kalau ada kebaikan juga nggak diterima, kalau ada kejahatan juga nggak diterima. Ini seperti benda mati, ya. Cuman masih hidup saja. Nggak apa-apa, kita tetap muliakan dia, tapi apapun yang dia omong jangan didengarkan. Mendengarkan omongan orang pikun, kita yang salah berarti. Masa mengiyakan apa kata orang pikun, orang dia nggak tahu apa yang dia omongin. Ya, kadang-kadang dia ngomong sesuai dengan keinginan dia aja. Sumbernya adalah ketidaktahuan dia. Gitu. Ya. Saya kan anak angkat. Saya tahunya udah besar ya. Jadi ya saya ingin ketemu keluarga kandung. Cuman mama itu nangis. Pas saya nanya, ya, jadi saya bingung gimana. Sampai saya bilang, Ibu anak angkat dari mamanya ibu. Iya. Lalu mamanya ibu punya anak kandung. Ya maksudnya mana sih? Ibu pengen ketemu siapa? Pengen ketemu saudara kandungnya. Siapa yang pengen ketemu ibu? Ibu anak angkat dari orang tua ibu. Ibu pengen ketemu siapa? Orang tua kandung saja.
Jadi dia Oh, sampaikan ke orang tua kan, angkatnya nangis orang tua angkatnya. Mama gitu kan, ingin ketemu. Ya udah sebesar ini ngomongnya, bukan ingin ketemu. tapi tahu gitu. di mana? Cerita-ceritanya tahu. Cuma ya itu, mama nangis, sedih. Saya merasa berdosa jadinya. Oke, dia nangis sedih itu karena fitrah saja. Itu karena fitrah saja, mungkin dia takut Berdosa kehilangan. nggak? Berdosa. Kalau dia nangis, ibu berdosa? Ya enggak. Kan ibu tidak melawan. Dia yang berdosa tuh kalau kita melawan. Ya cuman masalahnya gini Bu, secara syariat la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ketika orang tua angkat tidak mengizinkan anak angkatnya bertemu dengan orang tua kandungnya, tidak mengizinkan, bisa jadi dia diam, merajuk atau nangis atau marah-marah sama, maka itu adalah bagian dari kemaksiatan. Cara saya maafkan dia. Kalau ibu mau ketemu diam-diam, dalam syariat dibolehkan. Sama dengan gini, suami saya tidak mengizinkan saya pengajian. Kalau sekali nggak diizinkan nggak apa-apa. Tapi kan pengajian ini fardu ain. Mentaati dia fardu ain juga. Masalahnya pengajian fardu ain juga. Setiap fardu ain harus dijalankan dua-duanya. Datang dimarahin, datang ribut, datang pengajian baper, drama, maka ibu boleh pergi diam-diam. Nah itu maksudnya. Mau zakat nggak dibolehin, mau zakat nggak dibolehin, mau zakat nggak dibolehin, boleh zakat diam-diam. Karena pada konsepnya la ta'ah indal ma'asi, tak boleh taat dalam kemaksiatan. Oke? Tidak berdosa gitu Beza kalau kita nggak izinkan pergi, kita pergi juga. Kalau lawannya wajib nggak berdosa, kecuali lawannya pasal kaget. Kan ini lawannya sama-sama wajib. Kan sunnah dengan wajib dulu kan Wak? Sunnah dengan sunnah yang mana duluan? Terserah. Sunnah dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad dengan wajib? Wajib. Pengajian wajib. Mentaati dia wajib. Dia melarang kita pengajian, berarti dia bermaksiat. Salah satu kemaksiatan melarang orang lain berbuat kewajiban. Kan gitu konsepnya. Maka tetap maafkan dia, biar dia nggak berdosa, pergi diam-diam. Nah gitu maksudnya. Kalau ditanya, tauriah aja, bukan bohong, tauriah. Mau kemana? Ke Paus Lantawan tanpa kueti. Nah, itu. Kan betul. Kok 2 jam? Lama tadi cerita. Lama ceritanya. Banyak banget istri yang tadi izinin suaminya pengajian. Banyak. Maka beruntung lah ibu-ibu menjadi bagian dari yang diizinkan. Banyak banget berdering kayak air mata itu. Kalau udah cerita sama saya. Hah? Ibu benar wadah, alhamdulillah diizinkan. Alhamdulillah semua diizinkan. Diingatkan terus semua. Diingat dong pengajian, alhamdulillah. Iya. Kita nggak pergi dia marah. Sampai. Iya. Oke? Terakhir ya, terakhir target keluarga. Ibu punya siapa? Pertama punya suami. Yang kedua punya anak. Yang ketiga punya orang tua. Ya. Nah, jadi suami ini nggak boleh kayak gini ya. Sekarang banyak nih. Di mana kerja suami? Polisi. Apa kan kayaknya anak tentu udah pernah bertanya udah. Nah, jangan, karena pekerjaan suami ini apapun target dia, usahakan kita tahu. Kenapa? Karena kita punya kekuatan untuk mendoakan dia. Karena dia waktu apa pangkat suami? Nggak tahu dong. Apa kerja suami? Pokoknya di gudang. Gudang mana? Nggak tahu dong. Pokok di gudang. Nah, katanya dia soleha banget tuh. Kenapa? Karena kata dia sangat mengizinkan, nggak boleh ya. Jadi mesti. Misalnya Bu Feni ya, suaminya kerja pakai target misalnya ya. Target, entah target penjualan, entah target apa. Doakan ya Allah, suamiku mudah-mudahan sehari bisa jual 100 unit misalnya, atau 5 unit, 7 unit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah anak. Anak ini ibu jalin komunikasi sama dia ya. Dia pengen apa? Tamat SD dia pengen ngapain? Kemudian pengen sekolahnya di mana? Tamat pesantren, tamat SMU dia mau kuliah di mana? Kalau bisa ibu tahu supaya ibu bisa mengiringi ridhonya. Dan samakan tujuan ibu dengan tujuan dia. Kalau nggak sama nanti nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga adalah orang tua yang udah pikun. Apa yang ibu doakan supaya dia lebih tabah lagi, lebih sabar lagi.
Didoakan secara detail. Nah, anak tadi Bu, kalau ada misalnya nih anaknya pengen masuk pesantren, ibu nggak kuat pisah sama dia. Dia pengen masuk pesantren, ibu nggak kuat pisah sama dia. Salah satunya harus mengalah. Karena kalau nggak bakal jadi dia. Nggak bakal jadi dia. Paham, nggak bakal jadi. Entah nanti akhirnya dia nggak betah dan kabur. Entah akhirnya nanti tamat pesantren sementara dia keluar pesantren tetap jadi anak yang nakal. Jadi mesti sinkron. Anak ibu pengen kuliah di Jawa, ibu nggak sanggup dengan jauh sama dia. Ibu yang harus menekan kerinduan ibu atau dia yang harus tetap di Pekanbaru. Harus sinkron. Karena antara orang tua dan anak harus sefrekuensi. Karena kalau nggak jadi. Apa yang dikerjakan anak nggak bakal jadi apa-apa. Paham ya? Jadi ibu yang menyinkronkan atau anak ibu yang menyinkronkan. Karena kunci kebahagiaan anak adalah ketika dia sesinyal, sefrekuensi dengan orang tuanya. Ini yang gak dipahami banyak orang. Anaknya pengen kuliah di Jawa, emaknya gak bolehin. Dipaksanya juga anaknya di sini, ujung-ujungnya gak mau kuliah anaknya di sini. Atau anaknya pengen ke Jawa, emaknya gak diizin, pergi juga dia, anaknya gak bakal jadi. Jadi senada, sefrekuensi. Nah, contoh waktu saya masuk pesantren ya. Saya masuk pesantren, saya tuh anak paling kecil, gak bisa apa-apa dari kecil. Bapak lagi sakit-sakit gitu ya. Saya anak nomor 4. Mak saya tuh gak ngizinin saya masuk pesantren. Saya pengen masuk pesantren dari kelas 3 SD. Karena saya tipe anak paling kecil, bukan sekedar anak paling kecil, tapi manjanya itu kebangetan gitu. Waktu dulu, sekarang udah dewasa. Oke? Nah, jadi selama masuk pesantren itu memang mak saya menekan kerinduannya supaya dia tetap ridho, dan itu nggak mudah. Setiap dimasukkan anak pesantren, setiap dia kunjungi saya, bayangin saya dikunjungi sekali seminggu, kadang seminggu 2 kali, selama 6 tahun, bayangin. Setiap dia kunjungin saya, dia balik badan, dia menangis, nggak mau kelihatan sama saya. Karena kalau dia nangis, nanti saya jadi manja dan pengen pulang. Itu yang ditahannya 6 tahun. Ya, jadi mak saya berarti yang mengalah. Nah, itu yang saya maksud, ya. Terus sampai pesantren saya mau kuliah ke luar negeri, mak saya juga nggak sanggup karena saya anak paling kecil, saya yang mengalah. Jadi kalau sefrekuensi, insya Allah Allah ridhoi dan akan jadi. Oke? Nah ini ya, keluarga suami dibuat target mereka yang ibu buat, kemudian ibu doakan. Kalau semuanya beres, insya Allah kita akan lebih baik ke depan. Dan semua yang ibu akan lakukan dan ibu catat ini bisa ibu kembangkan. Dan biarlah Allah, para malaikat dan alam semesta yang akan membantu kita mencapai target hidup kita. Insya Allah. Insya Allah. Dah, itu aja dari saya. Kalau ada yang mau tanyakan dalam dan luar tema silahkan. Kalau tidak, kita cukupkan. Silakan. Ziarah kubur. Iya. Oke, makamnya terserah makam siapa. Karena makam bapak kita atau makam siapapun pahalanya sama. Caranya gimana? Ya, ibu kan tahu titik-titik kuburan di Pekanbaru. Kalau saya di mana ketemu aja, karena saya kan muter. Ya, cari yang terdekat di rumah ibu datang, assalamualaikum ya ahli kubur, ya. Lalu ibu masuk ke kuburan itu, ibu cabut aja rumput-rumputnya sikit-sikit. Kan ada tuh kuburan yang kotor-kotor tuh. Nah, ibu cabut sikit-sikit, lalu kemudian ibu ambil air, ibu siram. Oke? Setelah ibu siram, ibu doa lah. Ya kan doanya, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah, atau Allahumma filaha, atau Allahumma filahum, Allahumma la tahrina ajrahum, ya kan? Atau bahasa Indonesia saja. Dah, pulang lagi dapat pahala seluas gunung Uhud. Kita kenal orangnya. Oh iya deh, meski nggak kita kenal. Oh iya. Enggak, kan masih ingat cerita saya. Suatu ketika Rasul jalan di antara 2 kuburan. Kuburan sebelah kanan mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Itu makam siapa? Kan tetap aja dibersihkan Rasulullah, ringan siksanya. Disiramnya pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Walaupun yang mesti mati. Hah? Yang mesti mati bunuh diri itu ya. Walaupun tetap kan la yadhiratun wizra ukhra. Kebetulan dia mati bunuh diri, ya kan? Pahala kita kan tetap sama, nggak tergantung dia. Benar gitu Zah. Tapi saya tidak mau. Oh iya, dia kan nggak, ibu ya ke kuburan tuh kalau ibu nanti lagi-lagi jangan diporsir, jangan diambil pulang kuburan ini tengah-tengah gitu ya. Sejam lah ibu di situ, jangan-jangan ini hitam bawa ya, nah ya kan.
Ini sebentar saja tuh Nyo. Assalamualaikum ya ahlil kubur, bersihkan sikit kan, bawa aqua kan, bersihkan, siram. Dah. Ya doanya pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh. Dan ini gitu aja. Nggak boleh gue pakai tenda situ. Nggak boleh aja, sebab saya sempat berpikir gini karena waktu pas papa meninggal, di sebelah juga ada meninggal, jadi cerita tetangga itu sama apa ini kan bunuh diri, kaget saya. Jadi kan suatu saat pernah disuruh ada mau mendoakan Oh ya. karena kenapa? Karena Allah kan marah pada hambanya mau bunuh diri, Allah aja marah, kenapa kita mesti mendoakan itu? Gitu pendapat saya pada mereka. Oh iya, Allah aja marah kenapa dia masih Bunuh diri. orang yang bunuh diri itu nanti posisinya akan masuk ke gerak-geraknya api neraka. Tapi cara berpikirnya itu la yadiratun wizra ukhra. Ketika kita melakukan sesuatu terhadap siapapun, ya terhadap siapapun, kita akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Bukan dianya, bukan karena dianya kita dapat pahala, karena aktivitas kita. Ya, sama dengan ketika kita mau sedekah. Tahu-tahu dia pendusta, kita tetap dapat pahala yang sama. Gitu. Ya, sama dengan yang sering saya sampaikan, tidak ada orang memandikan dia, karena dia meninggalnya lagi mabuk. Ya, udah 24 jam mayatnya itu tergeletak. Enggak kayak gitu. Urusan mabuknya dia, urusan dia dengan Allah. Yang kita tetap harus melakukan fardu kifayah. Nah, itu Islam. Jadi ziarah kubur tuh gitu aja Bu, 15 menit, 10 menit. Soalnya selama ini nggak pernah. Soalnya keluarga makam orang tua, bapak, udah nggak pernah ke kuburan orang. Oh ya. Atau misalnya ngantar jemaah kita ke ngantar orang meninggal ke kuburan, jangan gini, yang ini, woi, ada selfie sedikit pun. Jangan ya. Kalau ngantar mayat ke kuburan kan lagi digali tuh. Ayo ya lah, jangan cerita nggak jelas kan. Banyak tuh jemaah cerita aja nggak jelas. Duduk ngomong panas. Padahal sambil dia bersihkan, ya kan. Kemudian baca doa, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Simple aja ibadah tuh. Buat target tuh kalau mau dilakukan, sekali sebulan, 2 kali sebulan, tanggal berapa, jam berapa. Kok kayak gitu? Karena kalau enggak jadi, besok aja lah. Ayo coba besok. Lupa besok lah. Lah jadi. Oke? Apa nih? Ingin sedekah. Bukan gini saja ceritanya, kita punya keluarga. Dia dibiayai hidupnya tuh oleh orang tuanya. Terus kan keluarga kita besar. Sementara mama yang baik kita, dia jauh dari kita nih, kita dari Jawa. Mana kita yang lebih bagus, kita sedekah dia, kita harus sedekah nanti. Kalau itu di sini gitu saya. Jadi berpikir mana nih, sementara dia kan lumpuh, tidak bisa biaya itu dari sini sampai sekarang. Dia berpikir makan, iya. Jadi mana tuh, mana yang kita pilih antara dua atau mana cara yang bagusnya gitu. Oke, Net. Ada ponakan itu lumpuh dan kemudian dia menikah, punya anak. Karena dia lumpuh tentu dia disubsidi oleh orang tuanya, tapi itu pun masih kurang. Kalau masih kurang berarti dia cukup. Kalau cukup, Nek, bagus anak yatim yang di sini, Nek. Kalau seandainya pertanyaannya kalau dia miskin, dia kurang, tapi dia jauh nih, pura-puranya di Pariaman gitu. Mana lebih bagus saya sedekah ke dia atau ke anak yatim yang di sini? Kalau dia juga miskin, lebih bagus sedekah ke keluarga terdekat walaupun jaraknya jauh secara fisik. Lebih bagus ke saudara yang dekat. Masalahnya dia cukup, dikirim oleh orang tuanya cukup, tentu lebih baik yang di sini anak yatim. Anak yatim tuh
fenomena juga itu kalau yang di panti, kadang-kadang dia mampu banget itu. Ya, mereka ada proposal, jadi mesti dicari panti yang benar-benar membutuhkan. Kadang-kadang mereka juga dapat proposal. Saya pernah lihat panti itu ternyata kasur mereka dan bantal mereka itu ada di gudang dan baru-baru semua. Sementara yang dipakai anak-anak itu yang biasa-biasa. Kan jadi mubazir. Jadi harus diteliti banget. Mana panti-panti yang benar-benar membutuhkan. Bila perlu tetangga-tetangga kita yang yatim aja. Iya, langsung aja. Betul. Oke? Cukup ya? Baik, selamat mengamalkan. Pelan-pelan, soft aja, ngeflow aja. Semoga dengan ini kita lebih terarah aktivitas hariannya, bulanannya, tahunannya, dan tujuannya semuanya adalah lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'irin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa inna rabbana bis salam dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khususan ila hadi ahli البيت. اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah pengajian yang disampaikan oleh Ustaz. Zoom sama Kak Des. Dapat diamalkan. Kak Des kan nggak bisa datang, jadi katanya tolong zoomkan gitu. Sendiri pesertanya. Alhamdulillah, saya sebagai protokol mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.